Halo guys, welcome back to my channel di CHW. Di video kali ini saya ingin mencoba menginstal yaitu kernel Mystic untuk Redmi Note 5. Oke, untuk deskripsinya, kernel ini bisa untuk Android Pie dan Android Hi dan overclock sampai 2,4 GHz. Oke, sebelumnya ini saya menggunakan kernel Kangaroo XR 5.7 yang mendapatkan skor 160.000 sekian yang sudah saya review kemarin. Di Antutu mendapatkan skor lumayan. Lalu bagaimana dengan kernel Mystic ini yang overclock sampai 2,4 GHz? Oke, saya telah mendownload 3 dari versi Mystic kernel. Ini ada yang overclock new camera, ada overclock all camera, dan non overclock all camera. Oke, jadi untuk Havok OS versi 2.9 ini menggunakan all camera karena kamera depannya itu burik kalau untuk standar dari kameranya. Oke, langsung saja kita pergi ke TWRP untuk menginstal kernel Mystic. Bagi yang belum subscribe dulu channel ini guys. Oke, di sini saya menggunakan OrangeFog Recovery Project. TWRP lain juga intinya sama, cuman kita install file ROM-nya. Oke, karena saya menginstal Kangaroo X kernel, jadi saya kembalikan ke kernel bawaannya dulu, ke kernel bawaan ROM yang telah saya backup kemarin. Kalau yang terinstall itu kernel bawaan dari ROM, skip saja cara ini karena ini untuk mengembalikan kernel bawaan dari ROM. Oke, setelah kernel bawaan terpasang, langsung saja kita install kernel Mystic. Kita pilih yang Alt Cam. Untuk ROM Android Pie yang kameranya masih burik itu pakai Alt Cam supaya kameranya tidak ngebug. Seperti Havok OS ataupun AOS PS Standard itu kamera depannya itu masih burik, bisa pakai yang Alt Cam. Tapi untuk Android 10 yang biasanya itu kameranya sudah jernih, itu bisa pakai Mystic yang New Cam. Kalau kedua-duanya sudah diinstal tapi kok ngebug, bisa pakai yang Alt Cam tapi ini tidak overclock, ini yang fix. Oke, karena ini saya menggunakan Havok OS versi 2.9 dan kamera depannya itu masih burik, jadi pilih yang all cam. Kemudian langsung saja kita swipe untuk install kernel Mystic. Oke, kita tunggu proses instalasi beberapa detik. Oke, proses instalasi sudah selesai. Langsung saja kita pergi ke sistem, kita reboot sistem. Seperti apa performa dari overclock 2,4,5 GHz dari Mystic kernel ini? Oke, kita tes di kamera. Ini berhasil, untuk kernelnya cocok, tidak ngebug, kameranya bisa berjalan, yang belakang bisa maupun yang depan juga bisa. Tapi kamera depan bawaan dari Havok OS 2.9 itu burik dan gelap. Oke, kita pergi ke EX Kernel Manager, kita lihat-lihat kernelnya. Ini big cluster maupun little cluster itu mendukung 633 MHz. Dan kita lihat fiturnya, ini sudah ada sound, ada mic gain maupun headset gain, belum ada earpiece gain. Kemudian kita lihat di prosesornya seperti apa. Kita lihat CPU governornya, terdapat banyak governor, kita bisa menyesuaikan tergantung penggunaan kita. Oke, kita lihat frekuensi di big cluster. Ini bisa sampai 2457 MHz dan bisa sampai 633 MHz. Jadi ini bisa buat ngirit banget. Karena frekuensi little cluster maupun big cluster kita bisa set ke 633 MHz.
yaitu frekuensi paling rendah dari CPU. Dan di sini ada juga untuk MSM thermal dan juga core control, kita bisa disable supaya performanya itu bisa stabil dan tidak naik turun. Dan ada juga USB fast charge untuk di miscellaneous. Kemudian kita pergi ke Antutu. Oke, ini 160.000 sekian ini dari Kangaroo X kernel. Kita coba untuk Mystic kernel ini mendapatkan berapa. Overclock sampai 2,45 GHz seperti apa skornya di Antutu. Dan dia mendapatkan skor yaitu 144.000 sekian. Oke, ini sama halnya dengan kernel-kernel bawaan dari suatu ROM. Harusnya kalau overclock itu sampai 1600-an seperti di Kangaroo X ataupun Agni. Tapi kenapa ini cuman sampai 144.000 saja? Ini cukup kecil sekali bagi saya karena ini overclock sampai 2,4 GHz dan sudah saya set governornya menjadi performance supaya CPU-nya bekerja maksimal. Jadi menurut skor Antutu itu performanya standar biasa saja. Sama halnya dengan kernel-kernel bawaan dari ROM Redmi Note 5. Oke, saya coba dengan governor schedule bagaimana hasilnya. Malah semakin turun menjadi 143.000 sekian. Saya masih penasaran kenapa skornya begitu kecil padahal ini overclock, sehingga saya merestart HP ini. Kemudian saya coba ulangi untuk tes Antutu. Apakah skornya sama saja, dan saya harap ini lebih besar daripada yang tadi. Dan kita lihat malah semakin turun menjadi 128.000. Saya cek di EX Kernel Manager, ternyata GPU-nya ini menjadi schedule dan max CPU big clusternya menjadi 2208 MHz. Dan CPU cores-nya itu mati semua. Jadi sebagian besar dari CPU cores itu mati. Entah itu kenapa. Mungkin karena throttling. Ini saya disable MSM thermal supaya performanya itu tetap tidak diturunkan ketika HP panas, dan saya aktifkan kembali CPU cores-nya yang tadi mati. Dan saya set big clusternya menjadi 2457 MHz. Bagaimana dengan hasil skor Antutunya? Oke, kita lihat berapa skornya, malah menjadi 112.000 sekian. Ini tambah melorot. Ini benar-benar mistik sekali karena CPU-nya sudah overclock tapi hasil Antutunya itu minim. Dan saya cek di EX Kernel Manager, ternyata CPU cores-nya itu mati lagi. Setengah dari CPU cores itu mati. Oke, sekali lagi tesnya saya sudah set semua ke maksimal dan saya copot untuk charger HP ini. Kita ulangi lagi tes Antutunya mendapatkan skor berapa. Ini untuk little cluster saya maksimalkan, big cluster saya maksimalkan, CPU core saya hidupkan semua, MSM thermal saya matikan supaya seimbang dan mendapatkan skor berapa, apakah masih minim ataupun menjadi lebih sangar. Mystic kernel ini memang benar-benar mistik dan dia mendapatkan skor 145.000 sekian, sama halnya tes pertama tadi. Oke, saya rasa performanya memang seperti itu, tidak bisa lebih tinggi dan tidak bisa dipungkiri juga. Sudah saya coba berkali-kali, ternyata tertinggi cuma 145.000 sekian. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Tonton juga video menarik lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe juga channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang dan
bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.